وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis Kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita, kajian-kajian kita dari kitab-kitab yang sedang kita pelajari. Dan untuk kali ini kita akan kembali mempelajari kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu babu ma jaa fi la'nil muslim, yaitu bab apa-apa yang datang fi mengenai lakni, melaknat, mengutuk al-muslim, yaitu seorang muslim. Jadi dalam bab ini ada pembicaraan khusus berkenaan dengan larangan atau diharamkannya melaknat atau mengutuk atau mendoakan keburukan kepada muslim. Dan sebelumnya juga kita sudah pelajari tentang larangan mengutuk, larangan melaknat. Apakah itu melaknat manusia, melaknat hewan, atau sesuatu apapun. Seorang muslim dia harus menjaga, dia harus memelihara lisannya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, di antara kalimat yang tidak baik adalah suka melaknat, suka mengutuk. Dan untuk bab ini yaitu penjelasan khusus tentang larangan, yaitu melaknat, yaitu seorang muslim. Syekh Shalih bin Fauzan ya hafizahullah mengatakan di dalam kitab syarah kitab Kabair, taqaddama anna la'na mutlaqan kabiratan min kabairi dzunub. Jadi telah berlalu bahwa melaknat, mengutuk secara mutlak adalah merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Sawaun, sama saja, la'nul insan, apakah itu mengutuk atau melaknat manusia, awil hayawan atau hewan, au ay syai'in ahar atau sesuatu apapun yang lain. Ya, jadi kita sebagai muslim tidak boleh memudah-mudahkan diri kita untuk melaknat, apakah itu manusia, hewan, ataupun sesuatu yang lain. Walakin, tetapi laknal muslimi khosoh, tetapi melaknat seorang muslim secara khusus, min asyadil kabair, ia termasuk dari dosa besar yang paling berat. Termasuk dari asyad, yaitu yang paling berat, yang paling sangat dari dosa besar. Jadi kita melaknat seorang muslim dengan ucapan-ucapan ya yang sifatnya buruk, mendoakan keburukan seorang muslim, ini dosa besar yang lebih berat lagi. Ya. Fal muslim lahu hurmatun wa haqqun wa karamah indallah. Karena muslim itu mempunyai kehormatan, mempunyai hak, mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an tad'u alaihi bil'ani, maka tidak boleh kita mendoakan atau engkau mendoakan keburukan kepada orang muslim itu dengan laknat atau dengan kutukan-kutukan. Wa qad alimta ma'nah, kamu sudah tahu itu apa maksudnya. Fa anta la tarda an yal'anaka ahadun, engkau tidak suka kalau seandainya ada orang melaknat kamu. Ya, secara fitrah kita, kalau andai kata ada orang melaknat, ada orang mengutuk, ada orang mendoakan keburukan kepada kita, kita pasti tidak suka. Fa kaifa tal'anu akhakal muslim, maka bagaimana sekarang engkau melaknat, engkau mengutuk saudaramu yang muslim. Jadi sebagaimana kita tidak ingin dikutuk, sebagaimana kita tidak ingin didoakan keburukan,
maka seharusnya kita juga tidak boleh mendoakan keburukan kepada seorang muslim. Adapun dalil yang dijadikan dasar ya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah Wan Sabit bin Duhaq radhiyallahu an marfu'an, dari Sabit bin Duhaq radhiyallahu an, hadis marfu, maksudnya disampaikan oleh Rasulullah. Kata beliau, la'nul mukmin, melaknat, mengutuk, ya, mendoakan keburukan kepada seorang mukmin itu sama seperti qatlihi, sama seperti membunuhnya. Itu maksudnya sama dalam dosa membunuh. Dan kita tahu bagaimana dosa membunuh seorang muslim. Walaupun orang yang melaknat ini tidak mendapatkan hukuman seperti kisos misalnya, tidak harus membayar kifarat atau diat, tetapi dalam masalah dosa hampir sama. Syekh kembali menjelaskan, wa fi hadis Sabit, dan di dalam hadis Sabit, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat orang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Idza qulta li ahlika la'anakallah, jika engkau berkata kepada saudaramu semoga Allah melaknatmu, faka'annama qataltahu, maka seolah-olah engkau telah membunuhnya. Wa qatlul mu'min jarimatun azimatun rataballahu 'alaiha uqubatin ya sadidah. Yang membunuh seorang mukmin itu adalah merupakan dosa besar yang Allah telah memberikan ke atas pembunuhan ini, yaitu hukuman-hukuman yang sangat keras. Ya, sebagaimana kita kenal di dalam Al-Quran surat An-Nisa tentang hukuman orang yang membunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam yang ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyediakan untuk orang tersebut dengan azab yang sangat besar, yang sangat berat. Ya, jadi di samping kalau andai kata ada orang membunuh, dia dihukum bunuh kembali di dunia, dia harus dikisos, ya. Maka di samping itu, maka kelak nanti di hari kiamat dia akan diancam dengan neraka jahanam dan yang lain-lainnya. Itu beratnya. Jadi kalau andai kata kita melaknat, kita mengutuk, kita mendoakan keburukan kepada seorang mukmin, ya maka seperti itu dosa kita. Seperti kita membunuh saudara kita yang mukmin. Faqad istamalat hadil ayah, maka sungguh-sungguh ayat ini telah mengandung ala anwa, dari berbagai macam jenis minal wa'id sadid, dari ancaman-ancaman yang keras. Wal yadzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Fala'nul muslim mislu qatlihi fil ismi, maka melaknat seorang muslim di dalam dosa itu sama seperti membunuhnya. Ya, jadi kita melaknat, mencaci, ya mengutuk ya seorang muslim di dalam dosa sama seperti membunuhnya. Naam, ya, huwa la yujabul qisas. Memang ya dalam pelaknatan ini, dalam kutukan ini, ya tidak diwajibkan untuk dikisos, tidak ada diat wala kifarah, dan tidak juga kifarat. Lakinnahu mislu qatli fil ismi alladhi yastahiquhu indallah. Ya, tetapi semisal pembunuhan, yaitu di dalam dosa yang berhak dia dapatkan nanti di sisi Allah. Li'annaka idza qataltahu faqad akhrajtahu minal hayat, karena sesungguhnya apabila engkau membunuhnya, maka sungguh-sungguh engkau berarti telah mengeluarkan si orang yang engkau bunuh ini dari kehidupan. Wa idala antahu, maka apabila engkau melaknatnya, faqad akhrajtahu min rahmatillah, maka sungguh-sungguh berarti engkau telah mengeluarkan dia dari rahmat Allah. Jadi kalau kita membunuh, berarti kita sudah mengeluarkan dia dari kehidupan, mati dia, sudah tidak ada dalam kehidupan dunia. Dan kalau kita melaknat seorang muslim, artinya kita telah mengeluarkan muslim ini dari rahmat Allah. Maka janganlah kita sembarangan melaknat, mendoakan keburukan. Sebagai manusia, seorang muslim tidak luput dari kesalahan. Maka ketika dia melakukan kesalahan, maka tidak boleh kita ini melaknat, mengutuk dia hanya gara-gara kesalahan yang dilakukan. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan kesalahan, lalu ada orang yang melaknat kita, ada orang mengutuk kita, maka tentu kita juga tidak suka.
maka begitulah harusnya malah kita mendoakan kebaikan supaya Allah memperbaiki dia, supaya Allah menerima taubatnya. Harusnya begitu, mendoakan kebaikan, bukan malah melaknat. Sebagaimana nanti di dalam penjelasan selanjutnya. Ya, makanya sekali ulang, melaknat, mengutuk seorang muslim yaitu hukumnya sama seperti yaitu membunuhnya, baik dalam masalah hukuman dari Allah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, nanti orang itu akan dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan disediakan azab yang pedih. Begitupun orang yang suka melaknat. Dan dalam masalah dunia, kalau andai kata kita membunuh orang, berarti orang itu telah kita keluarkan dari kehidupan dunia ini. Adapun kalau kita melaknat seseorang, berarti kita sudah mengeluarkan dia dari rahmat Allah. Ya, jadi dalam hal ini serupa. Ya, maka hati-hati dari melaknat. Apalagi dia adalah orang yang memang ia hanya sekedar melakukan kesalahan sebagai fitrah dia sebagai manusia. Kemudian dari yang lain yang diambil, yang dibawa, ya, yang dijadikan hujjah oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya, hadis barusan ya diceritakan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis selanjutnya adalah walil Bukhari, dan bagi Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu annahum darabu rajulan qad syaribal khamra. Jadi pernah terjadi bahwa mereka, para sahabat Nabi, mereka telah mencambuk, telah memukuli rajulan, seseorang, qad syariba, yang sungguh-sungguh telah meminum al-khamra, khamr. Balasan orang yang minum khamr itu adalah dicambuk. Ya, di hukuman minum khamr itu adalah dicambuk. Ya, dan cambukannya itu adalah sebanyak 40 kali cambukan. Ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim, ya, bahwasanya dahulu Ali bin Abi Thalib pernah mencambuk Al-Walid bin Uqbah karena minum khamar sebanyak 40 kali cambukan. Karena memang dulu Rasulullah mencambuk orang yang minum khamar itu dengan 40 kali cambukan. Di zaman Abu Bakar juga 40 kali cambukan, dan di zaman Umar bin Khattab dengan 80 kali cambukan. Ya, tetapi 40 kali cambukan ini lebih disukai ya oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Ali menerapkan hukuman cambuk bagi orang yang minum khamar adalah, ya, setelah terbukti dia atau ada saksi yang menyaksikan orang itu minum khamar adalah dengan 40 kali cambukan. Namun kalau seandainya orang itu mengulang-ulang, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, ya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah bersabda, idza sakara fajliduhum fa in ada fajliduhum fa in ada fajliduhum summa qala fi rabi'ah fa in ada fadribu unuqahu. Jadi apabila seseorang itu minum khamar, mabuk-mabukan, maka cambuklah, deraklah dia. Jika dia kembali, maka cambuklah dia. Maka jika dia kembali, maka deraklah dia, maka pukullah dia. Summa qala fi rabi'ah, kemudian beliau mengatakan pada yang keempat. Jadi kalau 4 kali keempatnya diminum, fa in ada, maka jika dia kembali minum khamar, fadribu unuqahu, maka kemudian pukullah lehernya, maksudnya penggal kepalanya atau bunuhlah dia. Nah itu. Jadi kalau sudah keempatnya, maka dia dibunuh. Ya, nah, ini hadis ini sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan juga Imam An-Nasai. Nah, hati-hati. Ya, jadi hukuman orang yang suka minum khamar ia adalah yaitu cambukan 40 kali. Selanjutnya, sekali lagi, dan bagi Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya mereka para sahabat telah memukul, telah mendera, telah mencambuk seseorang yang minum khamar, ya tadi sudah disebutkan sebanyak 40 kali. Falamman sorofa, maka ketika telah selesai dari mencambuk atau menghukum, qala ba'dul qaum, berkatalah sebahagian orang, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Akhzaka, semoga menghinakanmu Allahu Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, bersabda, la taqulu hada, janganlah engkau mengatakan ucapan itu, jangan engkau mengatakan ya semoga Allah menghinakanmu. Ya, la tu'inu alaihi syaiton, jangan sekali-kali engkau membantu syaitan, jangan sekali-kali engkau membantu iblis ya untuk menggelincirkannya ke dalam neraka, untuk menjatuhkannya dalam kehinaan yang dihinakan Allah atau dimurkai oleh Allah. Berarti kalau kita sekarang mendoakan semoga Allah menghinakanmu,
semoga Allah membinasakanmu, semoga Allah memasukkan kamu ke neraka, semoga Allah menjauhkan kamu dari sorga, semoga Allah senantiasa menyesatkanmu, semoga hidupmu ngeblangsak di dunia ini, dan begitu juga doa-doa keburukan yang lain. Berarti kita sudah membantu setan untuk menggelincirkan, menyusahkan orang itu. Ya, dan betapa mudahnya kita. Ya, hanya gara-gara kita ini melihat ada orang melakukan kesalahan sebagai fitrah manusia, lalu kita mendoakan keburukan. Ya, nah, itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, memang kita tahu bahwa minum khamar adalah perkara yang sangat dilarang dalam agama. Ya, sebagaimana kita juga sudah maklum, Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannah mudminul khamri, tidak akan masuk dalam surga orang yang nyandu, orang yang suka minum khamar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Darda. Begitu juga hadis yang lain, mudminul khamri ka'abidil wasan. Jadi orang yang suka minum khamar, orang yang suka nyandu khamar itu sama seperti orang yang menyembah berhala. Hadis ini juga dari Abu Hurairah, dari Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian juga Nabi pernah mengatakan al-khamru ummul fawahish. Yang namanya khamar itu adalah biangnya, induknya keburukan-keburukan, wa akbarul kabair, dan termasuk dosa besar yang paling besar. Faman syaribaha, barang siapa yang minum khamar, waqa, berarti ia sama dengan menzinai, menggauli ibunya, yaitu bibi dari ibunya dan juga bibi dari ayahnya. Ya, nah itu. Jadi orang minum khamar dosanya sama seperti orang yang menggauli ibunya atau bibinya, baik bibinya dari ibunya atau dari ayahnya. Hadis ini dalam riwayat Imam Tabrani dalam kitab kabirnya dari Ibnu Abbas. Dalam hadis yang lain, nah juga pernah mengatakan al-khamru umul fawahis. Yang namanya khamr itu adalah induknya, biangnya perbuatan-perbuatan buruk. Maka barang siapa yang meminumnya, lam tuqbal sholatuhu, tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Fa'in mata wahiyya fi batnihi, dan jikalau dia mati dalam kondisi khamr itu masih ada di dalam perutnya, ya mata mitatan jahiliyah, berarti dia mati dengan kematian jahiliyah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab yaitu Mu'jamul ya Ausatnya, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, itulah keburukan-keburukan minum khamr. Tetapi kita harus tahu itu adalah merupakan manusia. Bisa jadi dia melakukan itu ya karena dikuasai oleh syaitan atau dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka jangan sekali-kali kita melaknat orang tersebut. Ya, sebagaimana juga di dalam riwayat yang lain dari Umar bin Khattab berkata, pada masa Rasulullah ada seorang lelaki bernama Abdullah yang dijuluki Al-Himar. Laki-laki tersebut pernah membuat Rasulullah tertawa. Beliau juga pernah mencambuknya karena minum khamar. Pada suatu hari ia dihadapkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau memutuskan agar ia dicambuk. Lalu setelah itu ada seseorang dari kaum muslim berkata, ya Allah, laknatlah dia. Begitu sering ia melakukannya. Ya, jadi ada orang mengatakan, ya Allah, kutuklah, laknatlah dia. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada rahmatmu. Kemudian Rasulullah SAW menegur orang tersebut. Kata beliau, la tal'anuhu fawallah ma'alimta innahu yuhibbullah wa rasulahu. Jangan sekali-kali kalian melaknatnya. Fawallah, maka demi Allah, ma'alimta, kamu, apakah kamu tidak mengetahui, innahu, sesungguhnya dia, yuhibbullah wa rasulahu, bahwa dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, itu. Ya, hadis ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari, ya, itu bisa kita lihat dalam riwayat-riwayat tersebut. Jadi itu, jadi dia berdasarkan ini, jangan sekali-kali kita karena kesalahan seorang muslim dia jatuh kepada perbuatan maksiat, apakah dia minum khamar atau dia mencuri atau dia berzina atau apa yang tidak sampai mengeluarkan dia kepada Islam, yang tidak gugur keislamannya, ya dia hanya melakukan satu perbuatan dosa. Karena sebagai manusia kita tidak akan lepas daripada perbuatan salah atau keliru atau dari perbuatan dosa. Nah, pada saat mereka melakukan perbuatan dosa, ya maka tidak boleh kita ini melaknatnya, tidak boleh kita mengutuknya. Kalau kita mengutuk, melaknat, berarti kita membantu setan untuk menggelincirkan dia. Atau juga kita tidak tahu, boleh jadi orang itu juga masih mencintai Rasul. Karena kebetulan hawa nafsunya waktu itu menguasainya, setan juga sudah menguasainya, sehingga dia jatuh kepada perbuatan maksiat.
maka yang ada adalah kita doakan kebaikan, yaitu semoga Allah memperbaikinya, semoga Allah menerima taubatnya, dan yang lain-lain dari doa-doa kebaikan. Maka sebab itu, ya bab ini menerangkan kepada kita secara khusus, kalau kita jumpai ada seorang muslim yang taat, ada seorang mukmin, tetapi sebagai manusia dia tidak luput dari kesalahan, karena kata Nabi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Atau kata Allah, fala tuzaku anfusakum, janganlah sekali-kali kalian menganggap diri kalian suci, karena tidak ada orang suci. Nah, sebagai manusia dia melakukan pelanggaran dalam agama, apakah melakukan ini atau melakukan itu sebagai manusia. Dan kita tidak tahu, boleh jadi setelah itu dia juga bertobat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dia menyesal atas perbuatannya, tapi kita dengan mudah melaknat, dengan mudah kita ini mengutuknya, bahkan mendoakan keburukan-keburukan kepada dia. Ya, boleh jadi dia selamat dari kutukan kita, tetapi kita sudah jatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar. Maka sebab itu, saudara-saudaraku, ketika kita melihat ada seorang muslim, apalagi kita kenal dia orang yang taat kepada Allah, suatu waktu dia melakukan pelanggaran dalam agama, ya apalagi dia sudah mendapatkan had, sudah mendapatkan hukuman, maka tidak pantas bagi kita untuk melaknatnya, mengutuknya, atau dia mendoakan keburukan kepada orang itu. Ya, karena ya bisa jadi laknat yang kita keluarkan dari lisan kita, ya, ataupun kutukan, doa-doa buruk yang kita keluarkan dari lisan kita kepada seseorang, boleh jadi nanti akan kembali kepada kita yang melaknatnya, sebagaimana sudah dijelaskan. Maka jaga lisan, ya jaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang buruk. Di antara kalimat yang buruk adalah laknat, apalagi laknat kita tujukan kepada orang mukmin, kepada seorang muslim yang baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan semoga Allah menjaga, semoga Allah senantiasa memelihara lisan kita, sehingga lisan kita tidaklah berbicara, tidaklah berkata kecuali yang baik. Itu saja barangkali yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita akan lanjut lagi nanti dengan pelajaran selanjutnya. Walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم